Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Miss doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu, dan tetap semangat. Abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya untuk mengambil berkah. Kita berdoa bersama yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, abang dan kakak, Miss akan mereview pembelajaran kita yang telah lalu. Masih ada yang ingat enggak? Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang benda padat dan benda cair beserta contoh-contohnya. Lalu kita juga sudah belajar tentang mengerjakan contoh satuan panjang ya. Lalu kita juga sudah belajar tentang manfaat gotong royong ya. Dan sekarang hari ini Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menyusun informasi secara lisan, tulis atau visual dengan kalimat efektif yang berkaitan dengan wujud benda ya atau perubahan wujud. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat memahami arti penting bergotong royong dan hidup sederhana dengan tepat. Yang terakhir, agar abang dan kakak dapat menentukan satuan berat baku dan menyelesaikan jenis timbangan dengan benda-benda yang diukur serta dapat membaca timbangan dengan tepat. Oke, abang dan kakak, kita mulai ya belajarnya. Nah, di sini Miss ada gambar nih. Kira-kira gambar ini tahu dong ya? Iya, ini adalah gambar balon. Berarti kita akan membahas tentang tentang benda gas. Benar sekali. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat benda gas. Yang pertama, sifatnya adalah bentuk dan volumenya berubah sesuai wadahnya. Nah, yang kedua ya, tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Dan yang ketiga, sifatnya adalah memenuhi ruangan, artinya memberikan tekanan ke segala arah. Nah, abang dan kakak tahu nggak apa contoh benda gas ini? Iya ya, kamu pasti bisa dong menyebutkannya. Nah, benda gas ini abang dan kakak ada di mana-mana ya. Contohnya itu kemarin kan sudah Miss jelaskan ya. Iya benar, ada udara yang kita hirup setiap hari. Nah, juga ada benda gas yang bisa kita lihat. Ya kan? Memang benda gas itu sifatnya tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan juga asap. Nah, itu bisa kita lihat ya. Dan bisa juga kita rasakan seperti angin ya atau udara atau uap. Nah, sekarang kita akan belajar alat-alat untuk menimbang. Keenam contoh ini adalah alat ukur ya yang baku untuk menimbang. Yang pertama ini ada timbangan beras, ada timbangan badan, ada timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Kira-kira Miss, alat-alat ini fungsinya untuk apa ya? Nah, ada yang bisa jawab sebelum Miss jelaskan? Ya, benar sekali. Biasanya kedua timbangan yang ini bisa kamu temui di rumah kamu, ya kan? Iya, kenapa Miss? Karena biasanya di rumah kamu pasti punya timbangan ini nih. Timbangan yang ini biasa digunakan mama kamu di rumah untuk menimbang. Iya, kalau mau buat kue, nimbang gula, nimbang mentega, dan juga menimbang tepung. Kalau yang ini biasa untuk menimbang berat badan kita ya. Oke, kalau gitu Miss akan jelaskan fungsi dari timbangan-timbangan tadi. Yang pertama tuh ada timbangan beras tadi ya nak. Ini dia gambarnya. Timbangan beras ini untuk menimbang benda yang lebih berat dari 10 kg. Biasanya digunakan di pabrik atau toko-toko
besar. Berarti kalau kita cocokkan dengan gambar ini, berarti timbangan beras ini iya kemari ya nak, dia untuk menimbang beras ya, atau beratnya yang lebih dari 10 kg. Nomor 2, timbangan badan untuk menimbang badan manusia. Berarti yang itu tidak ada nih di sini, tapi kita contohkan kayak ini kan ada dedek bayi nih. Dedek bayi ini timbangannya apa ya kalau dari contoh yang ini? Iya, dedek bayi itu ditimbang pakai timbangan gantung ini ya nak. Nah, timbangan badan itu tadi tuh yang biasa kita injak itu ya, atau sekarang ada timbangan digital juga. Nah, dedek bayi ini pakai timbangan gantung, biasanya ini ditemukan di posyandu. Nah, yang ketiga ada timbangan kue untuk menimbang benda yang untuk bahan-bahan kue seperti tepung, gula dan lain-lain. Itu ini ya nak, berarti timbangan kue itu ini dia. Berarti pasangannya yang ini adalah gambar tepung. Nah, yang ketiga, oke, timbangan gantung untuk menimbang bayi, sama ini yang tadi Miss bilang ya. Nah, yang kelima adalah berarti dedek bayinya ditimbang pakai ini, namanya timbangan gantung. Yang kelima, timbangan warung untuk menimbang bahan-bahan jualan di warung seperti minyak curah, telur, bawang dan lain-lain. Ini dia timbangannya. Nah, ini adalah timbangan warung. Biasa kalau kamu suka membantu ibu kamu membeli bahan-bahan yang sudah habis ya, disuruh ke warung, ini bisa kamu temuin nih. Nah, berarti telur ini pasangannya timbangan yang ini. Nah, dan yang terakhir adalah neraca. Neraca ini untuk menimbang benda yang berharga seperti emas, perak dan lain-lain. Ini gambar emas, perak ya nak. Ini berarti ditimbang pakai timbangan yang ini. Iya, benar sekali. Sampai sini anak-anak Miss sudah paham dong ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar tentang alat ukur alat berat yang baku. Nah, sekarang kita akan belajar di satuan beratnya. Nah, satuan berat itu ada ons, gram, kilogram. Juga sebenarnya dia mempunyai tangga satuan berat ya nak. Nah, ini tangganya seperti tangga satuan panjang, hanya saja dia namanya berbeda. Cuma ya, dia cara mengerjakannya atau cara mencari nilainya sama kayak satuan panjang. Kalau dia turun dikali 10, kalau dia naik ya dia tetap dibagi 10. Nah, naik ini dia dibagi 10, kalau turun dia dikali 10. Nah, ini yang ons, gram dan kilogram ini sangat kita perlukan dan kita pakai sehari-hari. Nah, seperti itu anak-anak Miss. Oke, kita lanjut ya. Oh, Miss Ajijah punya nyanyian nih. Nah, tapi Miss akan mencontohkan nyanyiannya. Cuma abang dan kakak kalau mau menghafalnya bisa pakai nyanyian ini. Tapi suara Miss Ajijah ya biasa-biasa aja, jangan dikejain ya. Oke, kalau kamu mau dengarnya, ini nadanya nada lagu Ibu Kita Kartini. Oke, dengarkan ya. Kilogram, hektogram, dekagram dan gram, desigram, sentigram, terakhir miligram. Nah, itu adalah salah satu contoh nyanyian untuk tangga satuan berat supaya abang dan kakak mudah untuk menghafalnya. Oke, kita lanjut abang dan kakak. Nah, ini dia, ada 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram juga itu sama dengan 10 ons, sama 1 ons sama dengan 100 gram. Di sini ada contoh ketiga timbangan ya, yang mana timbangan pertama menunjukkan angka di jarum 10 ons. Nah, 10 ons itu berarti dia sama dengan 1 kilogram. Berarti ini gulanya beratnya 1 kilo. Nah, gambar
gambar yang kedua menunjukkan jarumnya ya, menunjukkan angka 1000 gram. 1000 gram tadi adalah beratnya kalau kita ubah ke kilo menjadi 1 kilo. Nah, yang ketiga ini ada 100 gram. Nah, 100 gram ya, kalau kita mau jadikan ke kilo ya, itu berarti naik apa turun? Iya, itu berarti dia naik. Naiknya berapa itu? Naiknya 3, berarti dia dibagi, hilangkan aja tuh ya kan nolnya, gampang itu ngerjainnya. Nah, sama ya, kayak bagi-bagi tinggal dibuang, kalau dia turun tinggal ditambahin nolnya ya kan, berapa? Nah, kalau turun 1 berarti dia 1, nolnya 10 kali lagi 10 ya, seperti itu. Nah, gambar ketiga ini menunjukkan 100 gram. 100 gram itu sama dengan 1 ons. Oke. Nah, abang dan kakak paham ya sampai sini? Oh, belum? Oke, dijelaskan lagi. Di sini nih ada gambar timbangan juga ya. Kalau ini kan kayak timbangan di rumah nih ya, timbangan kue. Nah, timbangan ini menunjukkan ya di angka 20 ons. Kira-kira 20 ons itu berapa kilo ya? Kalau 10 ons aja 1 kilo, berarti kalau 20 ons benar sekali 2 kilo. 2 kilo itu kalau kita jadikan gram berarti nilainya menjadi 2000 gram. Oke, abang dan kakak. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada berita. Ya, berita ini ya diberi judul Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Nah, dari judulnya kita bisa mengetahui nih bahwasanya ini adalah berita tentang himbauan dari Presiden untuk kita bergotong royong. Kemarin Miss juga sudah menjelaskan makna atau manfaat dari gotong royong. Pekerjaan cepat selesai ya, membuat kita menjadi hidup rukun, hidup damai, disayang banyak orang ya, membina persatuan dan kesatuan, serta banyak lagi manfaat dari gotong royong. Oke, Miss akan bacakan ya beritanya. Rabu 23 September 2015 jam 19.25 WIB. Banjarbaru, Antara News, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Berarti di sini dibutuhkan gotong royong ya nak, untuk bisa segera menanggulangi kebakaran yang terjadi di hutan di Kalimantan Selatan ini. Nah, kalau gitu Miss, kira-kira kalau ada kebakaran pasti ada asap nih. Nah, asap ini juga salah satu dari contoh gas. Asap itu ya berwujud gas ya. Nah, walaupun di dalam asap itu nak masih mengandung campuran benda padat, tapi ya dia masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Itu dia ya nak. Nah, asap itu kan karena dia berukuran sangat kecil. Oke, kalau misalnya kita melakukan gotong royong, maka bisa jadi kebakaran hutan ini menjadi cepat selesai ya nak. Iya. Nah, oke, kita sudah belajar tentang gotong royong. Lalu kita akan belajar tentang arti hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu apa ya Miss? Nah,
Hidup sederhana itu adalah hidup ya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu hidupnya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Nah, walaupun kita orang kaya misalnya ya, kamu itu punya banyak harta, punya banyak uang, tapi kamu harus tetap harus hidup sederhana. Tidak boleh hidup berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, kenapa seperti itu, Miss? Iya, karena kita di dunia ini kan disuruh Allah untuk beramal soleh, mempersiapkan diri kita ke surga ya nak. Jadi walaupun kita banyak hartanya, ada baiknya daripada hidup bermegah-megahan, lebih baik kita membangun kehidupan megah di akhirat kelak dengan banyak membantu, bersedekah, berzakat, dan membantu segala sesuatu kegiatan di jalan Allah ya nak. Nah, kira-kira Miss, ciri-ciri hidup sederhana itu gimana ya Miss? Yang pertama, kamu itu harus rendah hati. Yang kedua, kamu itu harus cermat. Yang ketiga, harus berbagi seperti Miss katakan tadi. Dan secukupnya ya nak. Lalu harus hemat. Nah, ini penting ya kalau kita hidup sederhana. Selain kita mampu membuat diri kita bermakna ya, lalu bisa menjadikan orang lain itu juga beruntung ya kalau kita hidup sederhana. Nah, Allah itu tidak menyukai berlebihan dalam menggunakan harta gitu. Nah, Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran ya, surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Nah, untuk pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Maksud dari ayat tersebut adalah dalam Al-Quran ini ya, Allah telah menyebutkan bahwasanya jika orang-orang itu membelanjakan hartanya berlebihan dan tidak pula kikir itu artinya pelit ya nak ya. Nah, itu maka Allah itu sayang ya karena, tapi kalau kita membelanjakan harta kita tidak pada hal yang tepat, berlebihan, serta kita kikir pula, celit pula gitu ya, maka Allah tidak menyukai hal tersebut gitu. Nah, oke anak Miss, semoga ya apa yang Miss sampaikan nih bermanfaat nih tentang hidup sederhana dan yang lain sebagainya. Kalau begitu, hari ini ada tugas. Tugas ini abang dan kakak disuruh mencentang ya. Mencentang, maaf nggak kelihatan. Nah, apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia, ada 10. Nah, misalnya nomor 1, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Kira-kira membersihkan kelas itu merupakan contoh gotong royong nggak ya? Kalau misalnya contoh gotong royong, abang centang. Kalau misalnya rasa abang dan kakak membersihkan kelas itu tidak contoh gotong royong, berarti yang mana? Yang tidak setuju saya Miss, berarti dicentang yang tidak setuju. Begitu ya nak. Nanti tugasnya bisa dikirim ke Miss. Miss tunggu ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang berkah untuk kamu. Tadi kita sudah belajar tentang benda gas ya. Kita juga sudah belajar tentang benda atau alat-alat ukur baku, alat-alat berat yang baku. Lalu kita sudah belajar tentang satuan beratnya dan manfaat dari gotong royong serta hidup sederhana. Nah, abang dan kakak, bagaimana belajar hari ini? Menyenangkankah? Alhamdulillah ya. Miss akhiri ya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.